Quran. Saksikan Syawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Sama yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokasih mirsa masih di Grebek. Pertahankan mobil yang nak diembek pakso oknum yang diduga debt collector Hendra Basirin yang berprofesi sebagai wartawan TV lah diserempet terlapor di kawasan Jakabaring Sport City sehingga ngalami luka di sekujur tubuhnya. Dengan kejadian tersebut, korban bikin laporan polisi. Dak terima jadi korban penganiayaan oleh oknum yang diduga debt collector dengan cara nyerempet motor yang digawaknya pas bebes oknum tersebut sehingga ngalami luka di sekujur tubuhnya. Hendra Basirin yang berprofesi wartawan TV ini didampingi kuasa hukumnya datangi SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Dari keterangan korban mengungkapkan kejadian bermula pas korban sama bininya didatangi oleh oknum yang diduga debt collector. Gak tahu kalau mobil yang dipakai bininya sudah bermasalah, tapi tidak galak nunjuk ke surat penarikan. Karena curiga, korban langsung ngongkon bininya untuk mindah ke mobil. Pas bininya nak mindah ke mobil, oknum tersebut langsung bebes bini korban, sehingga korban langsung melok bebes terlapor. Di lokasi kejadian, tepatnya Jabo venue Panahan, korban dipepet terlapor sehingga tercampak sampai terseret beberapa meter. Pas di bawah stasiun LRT Polrestabes Palembang, oknum tersebut minta bininya untuk turun. Tak terima dicak itu korban ngajak oknum tersebut untuk nyelesaikan di Polrestabes. Di perjalanan ke Polrestabes, sekelompok oknum tersebut melari ke diri. Panan itu diserempet. Oh, Bapak diserempet motor? Iya, serempet mobil, dia pakai motor, terpental lah, hampir 10 meteran. Lukanya di mana? Lukanya jadi ini tangan, jahitan, tangan belakang sama kaki. Nah pas kejadian itu sudah tuh kan aku terbanting, yang bangkit pakai motor ngejar. Ada lagi mobil satu lagi yang ngikutin. Berarti sampai di stadion di LRT Polrestabes di stop. Bilang kalau memang menyelesaikan kita ke kantor polisi ke Polrestabes. Oke katanya. Pas kami masuk Polrestabes, dia tidak masuk gitu, langsung lari. Laporan Sudem diterima selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, 2 warga binaan di Lapas Kayu Muba diusul dapat ke remisi Natal dari pemerintah. Ini pihak Lapas Kayu Muba masih nunggu keputusan resmi dari pemerintah. Jeru nyambut Hari Raya Natal sama Tahun Anyar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sekayu enjuk ke remisi hari keagamaan sama 2 warga binaannya yang sudah memenuhi syarat untuk dapat ke hak remisi. Kedua warga binaan tersebut yakni Baharuli Lauli yang jalani masa tahanan 10 tahun terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan korban mati, sama Joshua Adrinata dengan masa tahanan 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus narkotika. Dengan adanya potongan masa tahanan ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sekayu, Joni Gultom, ngatoke ini merupakan remisi pertama bagi kedua warga binaan tersebut. Sedang itu, dia berharap supaya kedua tahanan tersebut pacak berperilaku baik sama mematuhi tata tertib yang ada jero lapas. Ya, untuk Lapas Sekayu warga binaan kita yang diusulkan remisi
Dari sini sejumlah 2 orang warga binaannya, yaitu atas nama Baruli Lauli dan Yosua Sagala. Seperti itu, 2 orang. Ini tersangka dari kasus apa, Bang? Apa? Narapidana? Kriminal. Oh, kriminal Iya. ya. Perkelahian. Seperti apa ini kategori yang diajukan komisi? Ini kenapa jumlahnya tergolong sedikit, Bang? Yang cuma 2, enggak Ya, seperti biasanya. Cukup kita ketahui bahwasannya di Sekayu yang beragama Kristen ya 2 orang yang sudah memenuhi syarat. Walaupun ada lagi yang tahanan tapi masih proses persidangan. Sejauh ini jumlah warga binaan di Lapas Kelas 2B Sekayu ada 973 wong dengan rincian 686 wong berstatus warga binaan sama 287 wong berstatus tahanan. Ruzi Skandar, PAL TV. Pemirsa, aksi pelaku maling motor punya karyawan BUMN terekam CCTV. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Gerbek. Ini telah hadir Niko Panci Set. Terdapat 7 pieces peralatan masak higienis yang berbahan stainless steel dengan kualitas terbaik. Dengan bahan yang tahan karat, serta bobot yang ringan dan mudah dibawa kemanapun, memasak menjadi lebih menyenangkan. Dapatkan bonus Niko Kompor Portable. Kompor portable 2-in-1 yang mudah digunakan dengan gas kaleng ataupun tabung. Dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, ringan, dan mudah dibawa kemanapun. Serta dilengkapi dengan koper untuk bepergian. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Niko Panci Set dan bonus Niko Kompor Portable. Dari harga normal Rp834.000, diskon 28%, Anda hanya cukup membayar Rp599.000. Tersedia fasilitas cicilan 0% selama 3 bulan, Anda cukup membayar Rp199.667 per bulan. Untuk pemesanan, hubungi call center kami dan kunjungi website kami. Kemitraan Lebah Kelanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Masyarakat Sumatera Selatan yang sangat saya cintai. Sebentar lagi pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 7 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kita semua berharap pilkada ini nantinya dapat berjalan dengan sukses. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam menghasilkan pemimpin daerah yang secara demokratis. Mari kita ciptakan pilkada di Kabupaten Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Ogan Ilir, Pali, Mura, dan Mura Utara. Pilkada yang sehat, pilkada yang bermartabat, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang berpotensi membuat kegaduhan. Selamat berdemokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Irwanto, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 untuk datang ke TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gunakan hak pilih Anda untuk memilih Bupati, Wakil Bupati yang akan memimpin periode 5 tahun ke depan. Mari kita tolak politik uang, politisasi SARA,
ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax. Semoga penyelenggaraan pilkada serentak, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, terlaksana secara demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan atau pilkada sebelumnya karena dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. KPU akan menyelenggarakan pemilihan serentak tahun 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk masyarakat di 7 kabupaten yang pilkada yang belum terdaftar di dalam DPT, silakan hubungi kantor PPS terdekat untuk didaftarkan dan untuk nanti memilih di hari pemungutan dengan menggunakan KTP elektronik. Saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, mengajak masyarakat Sumatera Selatan khususnya di 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember 2020 karena pilihan Anda akan menentukan pemimpin daerah Anda 5 tahun ke depan. Karena KPU memfasilitasi semua protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Pilkada sehat, kita selamat. Guna meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum seperti lokasi wisata, Kota Palembang menerapkan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis CHSE, Clean Lines kebersihan, adanya ketersediaan sarana cuci tangan, hand sanitizer bagi pengunjung, health, kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh, petugas menggunakan APD, dan pengaturan jarak aman untuk mencegah kerumunan. Safety keamanan, petugas yang terlatih dalam prosedur penyelamatan diri dari bencana, ketersediaan kotak P3K, dan environment ramah lingkungan. Kami menggunakan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan, bersih dan higienis di tiap destinasi pariwisata. Mari tumbuhkan semangat optimis, tatanan normal baru untuk sektor pariwisata yang lebih baik. Indonesia bangkit. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Anti mainstream gitu kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus setiap minggu. Bambang di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau hashtag #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. #viralcek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Mokasih Mirza masih di Grebek.
Ditinggal Tedo, motor punya karyawan BUMN bernama Rizky diembat maling di parkiran tempat penginapan di Jalan Angkatan 66, Lorong Kehakiman Kemuning, pas Lasodalu. Juru kejadian tersebut, pelaku yang maling motor korban Sudem terekam CCTV. Banget, dia pakai kunci T. Yang kedua. Inilah rekaman CCTV aksi dari sikok pelaku yang sudah maling motor karyawan BUMN bernama Rizky di parkiran tempat penginapan di Jalan Angkatan 66, Lorong Kehakiman Kemuning, pas Lasodalu. Juru aksinya, para pelaku cuma membutuhkan waktu beberapa detik untuk maling motor korban. Dengan cara merusak kunci kontak korban pakai kunci T, terus bawa lari motor korban. Korban dewe ngetahui motornya sudah hilang, pas bangun tidur subuh hari, selek motornya sudah ndak ketik lagi di parkiran. Menurut keterangan korban, jeru dalu itu selain motornya, ada motor kawan samping kamar penginapan hilang juga. Pas dicek CCTV, pelaku yang ngembek motor korban sama motor kawannya ialah uang yang sama. Sebelum ngembek motor korban, pelaku terlebih doken ngembek motor kawannya. Tanggal 8 Desember sekitar jam 3:30 pagi kalau menurut CCTV. Untuk kendaraan yang hilang ada 2 unit motor Honda Beat warna putih. Jadi yang pertama diambil punya siapa nih? Yang pertama kali diambil punya tetangga saya. Pulang 2 pintu ya. Kemudian setengah jam kemudian baru punya saya. Diduga pelakunya nih, Mas? Diduga pelakunya nih kalau dari rekaman CCTV itu kelihatannya sama, cuman ganti baju gitu. Ganti baju aja, topinya sama. Pulang berapa jam dia, Mas? Sekitar setengah jam. Memang selama ini belum ada kehilangan memang. Selama ini di sini aman. Aman ya? Ini baru pertama kalinya kejadian. Pertama kalinya. Oke, jadi kita untuk selanjutnya kunci pengamanan yang terpasang nanti, Mas ya? Nggak boleh masuk ke dalam gitu, Mas, motor kita kalau di penginapan di kos. Paling kalau kita tinggal agak lama aja. Atas kejadian tersebut, korban Y bikin pengaduan di Polsek Kemuning. Irawan, PAL TV. Pemirsa, jero waktu sebulan terakhir, angka kejahatan maling motor di Kota Palembang mainiari ngalami penurunan. Berdasarkan data dari Polrestabes Palembang, bulan November 21 kasus, sedangkan di bulan Oktober 33 kasus. Perkara maling motor di Kota Palembang mainiari ngalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Satreskrim Polrestabes Palembang, laporan polisi curanmor yang masuk di Polrestabes Palembang pada bulan Oktober sebanyak 33 kasus. Sedangkan di bulan November sebanyak 21 kasus. Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren, mengungkap ke perkara curanmor di Kota Palembang pada bulan November lalu mengalami penurunan sebanyak 35-40%. Iren menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang untuk tidak ngenjuk kesempatan sama pelaku-pelaku curanmor. Dengan cara naruh motor di tempat yang aman, kunci motor dengan kunci tambahan. Curanmor itu terjadi penurunan di angka 33 menjadi angka 21 kasus di bulan November perbandingan Oktober. Jadi bulan Oktober 33 kasus curanmor dan di bulan November Polrestabes Palembang berhasil menurunkan angka curanmor turun menjadi 21 kasus sekitar 35% sampai 40%. Heru Wahyudi, PAL TV. Nah, mirsa berita tadi nutup Grebek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga mirsa yang hilang, nak diberita ke, datang bae langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama putunya. Aku Cek Ian bersama kru yang bertugas ngucap ke mau kasih atas perhatiannya. Dan tetap saksi ke Grebek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Datang lagi kau? Belum lagi? Iya, belum. Oh iya. Ya doko. Amalan-amalannya sudah galo? Lah sudah galo ya doko 7 warna, bukan lagi 7 warna kembang ini udah 9 warna. Iya. Tuh, masih juga aku nih nak Dewi anak ini Iya, tahun iya. 2015. Belum lagi kok? Belum lagi mak ya doko udah tolongnya aku. Kejenguk dulu ya. Coba jengok ke aku nih nak raya aku nih apa mana. Iya. Sebenarnya banyak yang antri kau nih. Ayo bener ya doko. Coba jengok lagi. Ada. Ada, eh? Ya aku nih lah uangnya. Ya doko nih lah. Iya. Banyak bandar weh ada. Rupanya nyai berapa kali nih nyai nak sini lah. Iya sengaja nih. Aku jauh-jauh ke tuh supaya baca jadi dengan aku. Iya. Daripada kau nyari jauh-jauh. Iya benar. Ah, mana? Aku. Pikirlah dulu kalau. Ini duduk ke bawah bantal itu. Bawa bantal. Iya. Bantal aku. Iya, dapat bantal wong iya, lo bulo ini. Kalau bantal lanang itu. Iya. Nah, ini duduk di hatimu. Iya. Ya. Benar. Sudah lah. Iya. Iya. Mi. Woi deh. Ya. Apa dia lah? Mami lihat HP aku udah tadi kemana? Lah kemana kau yang mawaknya? Udah kate Mi, tadi kan masih kupegang HP. Lagi cari galau apa? Sudah. Waktu itu ada siapa? Kawan kau yang hilang HP itu yang katanya di dukun ini kan kau? Oh iya. Nah, telepon video kita dukun ke be. Memang mas percaya dengan dukun, jangan main rumah ke toko, beli HP baru. Bukan soal beli HP baru, aku beli ketika Pak Iko baca kenangan itu. Foto